Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Arifin dari Prodi PAI kelas 2D. Pada video kali ini saya ingin menerangkan atau menganalisa tentang ruang lingkup pengenalan awal filsafat pendidikan Islam yang meliputi pengertian ruang lingkup dan perkembangannya. Nah, dosen pembimbing di sini Taqwanul Ibad MPDI. Nah, penjelasan awal itu pengertian filsafat pendidikan Islam. Nah, kali ini filsafat secara harfiah. Secara harfiah itu maksudnya secara huruf itu berasal dari kata philo. Dari filsafat itu tidak semena-mena dijadikan kata filsafat. Jadi ada awal mulanya kata dari filsafat tersebut, yaitu menurut harfiah berasal dari kata philo yang berarti cinta, Kemudian sophos, kata yang kedua sophos itu yang berarti ilmu atau hikmah. Jadi kata filsafat di sini adalah gabungan dari dua kata yang mana philo dan sophos, yaitu cinta, hikmah ketika digabungkan. Jadi filsafat secara istilah berarti cinta terhadap hikmah, seperti itu. Jadi filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan. Kemudian pelaku filsafat dinamakan filosof. Orang yang berperilaku filsafat itu disebut filosof, yang berperilaku aktif dalam menempatkan pengetahuan dan kebijakan sebagaimana sasaran utamanya. Kemudian apabila mendengar kata filsafat, maka konotasinya mengarah kepada sesuatu yang bersifat prinsip atau dasar. Nah, kita ketika mendengar kata filsafat itu konotasinya itu bersifat prinsip atau dasar, yaitu sesuatu yang mengandung nilai-nilai tertentu. Begitu pula bila mendengar pendidikan. Bila mendengar pendidikan itu sama, ketika mendengar pendidikan dan mendengar kata prinsip dasar itu sama. Kemudian ketika mendengar kata Islam, maka konotasinya itu tertuju kepada ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian di sini yang kedua yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Dikutip dari buku Filsafat Pendidikan Islam, yaitu karangannya atau karyanya Profesor Dr. Andes Haji Rama Yulis, dijelaskan di sana bahwasanya ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu seperti itu juga ruang lingkup terhadap pada filsafat secara umum yang meliputi kosmologi, ontologi, kemudian yang ketiga epistemologi, dan yang terakhir aksiologi. Nah, jadi ada 3 ruang lingkup filsafat secara umum di sini, yang mana yang pertama yaitu kosmologi, kemudian yang kedua ontologi, yang ketiga epistemologi, dan yang keempat itu aksiologi. Nah, dilihat dari dimensi lingkungan pendidikan, wilayah kajian meliputi pendidikan dalam lingkup keluarga, kemudian pendidikan dalam lingkup sekolah, kemudian pendidikan dalam lingkup luar sekolah, seperti itu. Dilihat dari dimensi yang permasalahan pendidikan, maka wilayah kajiannya meliputi masalah landasan pendidikan, kemudian yang kedua masalah struktur lembaga pendidikan, kemudian yang ketiga masalah operasional pendidikan, seperti itu. Jadi ada job-jobnya masing-masing, ada pembagiannya masing-masing di situ itu. Kemudian yang ketiga saya akan menjelaskan perkembangan filsafat pendidikan Islam secara global. Maksudnya secara global itu secara umum itu aktivitas kependidikan Islam di Indonesia sudah berlangsung dan berkembang sejak sebelum Indonesia merdeka. Jadi sebelum Indonesia itu merdeka, itu filsafat itu sudah berkembang, seperti itu. Allah ya karim. Hal ini dapat kita lihat dari fenomena tumbuh berkembangnya program dan praktek pendidikan Islam yang dilaksanakannya di Nusantara, baik berupa pendidikan pondok pesantren, kemudian pendidikan madrasah, kemudian pendidikan umum yang bernandaskan Islam, seperti itu. Jadi perkembangan filsafat pendidikan Islam itu
sangat berpesat sekali yang seperti kita rasakan pada era globalisasi pada saat ini. Kemudian yang B, pendidikan Islam sebagai ilmu, tinjauan antropologi, kemudian epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Itu pendidikan Islam meliputi salah satu disiplin ilmu keislaman yang membahas objek-objek di seputar keislaman. Jadi tidak satupun persoalan termasuk persoalan yang diliputkan dari jangkauan ajaran Islam. Yang pertama, ontologi pendidikan Islam. Ontologi pendidikan Islam, di sini kata ontologi itu berasal dari dari dua kata, yang mana yang pertama yaitu ontos, kemudian yang kedua logos. Nah, kata ontos itu yang berarti ada, kemudian kata logos itu yang berarti ilmu, seperti itu. Sehingga secara global diartikan ontologi itu sebagai suatu ilmu yang mengkaji tentang hakikat, suatu ilmu yang mengkaji tentang hakikat itu dari segala sesuatu yang ada. Jadi himpunan ilmu yang mengkaji tentang hakikat dari sesuatu, dari segala sesuatu yang ada, seperti itu. Hakikat dalam kajian ontologi adalah keadaan sebenarnya dari sesuatu, bukan keadaan sementara yang selalu berubah-ubah. Jadi hakikat itu pasti, bukan hakikat itu berubah-ubah. Nah, seperti itu. Jadi pasti hakikat itu. Menurut ajaran Islam bahwa proses menciptakan alam semesta berpangkal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau menurut ajaran Islam. Sebagai Khalik sang pencipta, dialah yang menciptakan segalanya yang berada di muka bumi ini. Baik berupa isi manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pembagian pendidikan ilmu sebagai pendidikan Islam sebagai ilmu. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi ilmu pendidikan Islam itu, epistemologi secara kata atau secara etimologi, kata epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani. Jadi epistemologi itu berasal dari kata Yunani yang berarti episteme dan logos. Dua kata dijadikan satu. Yang pertama kata episteme, kemudian yang kedua yaitu logos. Episteme itu yang berarti pengetahuan, kemudian logos itu yang berarti teori. Jadi dua kata dijadikan satu. Kata yang pertama epistemo itu artinya pengetahuan, kemudian kata yang kedua logos itu artinya teori, uraian atau alasan. Jadi epistemologi ketika digabungkan yaitu teori pengetahuan, seperti itu. Islam adalah ajaran yang berkenaan dengan pembagian bidang kehidupan dengan mempunyai ciri-ciri tersendiri. Sini, ciri-ciri tersendiri. Islam telah tampil sebagai disiplin ilmu, yaitu ilmu keislaman, bahwa termasuk disiplin ilmu keislaman adalah Al-Quran, tafsir, kemudian hadis, kemudian ilmu kalam, filsafat dan tasawuf dan lain sebagainya. Itu pembagian filsafat ilmu pendidikan yang kedua. Kemudian pembagian filsafat ilmu pendidikan yang ketiga yaitu aksiologi ilmu pendidikan Islam. Ini aksiologi berasal dari kata aksios, yaitu Yunani, yang berarti nilai, dan logos yang berarti teori. Jadi sama seperti sebelumnya, ini dua kata dijadikan satu, yang mana aksios artinya nilai, kemudian logos artinya teori. Jadi nilai dan teori. Kemudian aksiologi itu teori tentang nilai. Dua kata dijadikan satu, yang mana artinya teori tentang nilai. Jadi ketika kita mengkaji aksiologi itu kita secara tidak langsung mengkaji tentang teori tentang nilai, seperti itu. Pendapat Amsal, ini ada pendapat Amsal yang berikhtiar mengenai aksiologi, bahwa permasalahan yang utamanya adalah mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Nah, ini aksiologi mencakup nilai-nilai yang sifatnya normatif, pemberian makna terhadap
realitas objektif sebagaimana kita sering temukan dalam kehidupan sosial yang menjelajahi sebagai aspek kehidupan. Jadi aksiologi itu merupakan tinjauan dari ilmu pendidikan Islam yang merupakan salah satu bagian dari teori filsafat yang sangat populer di era globalisasi ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.